Jadi jangan merasa bersendirian ketika orang zalim kepada kita. Jangan merasa kita putus asa ketika dizalimi oleh orang lain. Dan saya merasa hairan kepada orang yang ada rezeki dan nikmat dan ingin nikmatnya itu kekal, tapi tidak membaca ayat ini memberikan kepada kita semangat bila ada orang zalim pada kita. Selalu kita sebut wallahu ghalibun ala amrih. Allah yang maha mengalahkan, Allah yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Sezalim-zalimnya orang untuk berbuat jahat kepada orang lain, sekuat-kuatnya orang untuk melakukan kejahatan kepada orang lain, Allah lagi maha kuat. Jadi jangan merasa bersendirian ketika orang zalim kepada kita. Jangan merasa kita putus asa ketika dizalimi oleh orang lain. Wallahu ghalibun ala amrih. Allah maha berkuasa, Allah maha perkasa. Ulangi kalimat itu kalau ada orang zalim pada kita. Wallahu ghalibun ala amrih. Apa yang berlaku? Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah ditindas, apa yang tidak dilakukan oleh orang Mekah kepada Rasulullah untuk menghentikan dakwahnya Nabi? Akhirnya orang yang menindas Nabi, orang yang sama meminta maaf kepada Nabi. Orang yang ingin membunuh Nabi, orang yang sama beriman kepada Nabi. Allah ghalibun ala amrih. Allah maha berkuasa untuk menentukan segala urusannya. Oleh hadza kata Sayyidina Ja'far bin Abi Ja'far Sadiq, Allah menjanjikan demikian katanya. Dan saya merasa hairan kepada orang yang ada rezeki dan nikmat dan ingin nikmatnya itu kekal, tapi tidak membaca Masya Allah la quwata illa billah. Karena Allah di dalam Al-Quran mengajarkan dalam surat Al-Kahfi ketika orang itu masuk ke kebunnya, falaula idh dakhalta jannataka qulta Masya Allah la quwata illa billah, diajarkan supaya nikmat yang diberi oleh Allah dijaga. Dapat nikmat, Masya Allah la quwata illa billah. Dapat kereta baru, Masya Allah la quwata illa billah. Dapat rumah baru, Masya Allah la quwata illa billah. Macam tu. Dan saya merasa hairan kepada orang ketika berhadapan dengan kejahatan orang-orang yang ingin melakukan kejahatan lalu tidak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an ketika orang-orang musyrikin ingin mengepung kaum muslimin dengan segala kekuatannya, kaum muslimin mengatakan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allah berfirman, diselamatkan oleh Allah daripada kejahatan orang-orang yang ingin melakukan kejahatan. Dan aku merasa hairan ketika orang itu berhadapan dengan sesuatu yang sukar, tidak mengatakan wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, karena orang yang mengucapkannya akan diangkat segala kesukarannya oleh Allah. So 4 perkara. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, masya Allah la quwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tip berhadapan dengan keseharian. Kalau dapat nikmat, masya Allah la quwata illa billah. Susah, sedih, stres, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berhadapan dengan kejahatan orang-orang yang melakukan kejahatan, hasbunallah ni'mal wakil. Berhadapan dengan kesukaran yang kita hadapi, wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wallahu ghalibun ala amri.